soal ganti rugi ini Bang, atas dasar apa dan nominal yang ditetapkan sudah ada belum? Ya, untuk ganti rugi memang lagi kami pertimbangkan ya dengan tim penasihat hukum. Nah, kami mewacanakan memang ada ganti kerugian ini, ada ada material, ada imaterial. Nah, material ya ini kaitannya dengan kehilangan pekerjaan Peggy Setiawan, kehilangan penghasilan Peggy Setiawan pada saat dilakukan penangkapan sampai penahanan berapa bulan misalnya. Nah, kemudian gajinya berapa per bulannya, nah, dikali misalkan 2 bulan misalnya per bulan 5 juta dikali 2 bulan ya 10 juta. Itu sangat rasional karena memang gara-gara ditangkap ditahan tidak berdasar ya, terbukti sudah dibatalkan, sudah dinyatakan tidak sah, maka kami berhak untuk menggugat kerugian material. Kemudian yang kedua, material juga ada mengenai sepeda motor yang disita sejak 2016 ya sampai 2024 itu kalau nyewa berapa? Jadi bisa saja kami gugat agar kerugian material ini harus membayar sewa penyidik kan. Jadi kalau per hari sewa motor itu 30.000 dikali 2 karena 2 sepeda motor, ada motor Jupiter juga, kemudian dikali 365 hari setahun dikali 8 tahun. Kami hitung-hitung itu kurang lebih 165 juta lah kalau dituntut penyidik harus bayar sewa motor. Kan itu. Nah, berarti sewa motor sama gaji kan itu. Nah, kemudian ada imaterial. Imaterial itu kami dasarnya adalah ketika penyidik membacakan pemeriksaan psikologis forensik pada jawaban pra peradilan, penyidik mengatakan dengan diliput oleh seluruh media, live pula kan, bahwa Peggy Setiawan ini orang yang suka berbohong ya, cenderung melakukan tindak pidana dan seterusnya ya. Jadi manipulatif, suka memanipulasi dan seterusnya. Jadi seperti Peggy Setiawan ini pantas ya kalau dibilang pembunuh itu kan, dan itu menurut kami itu subjektif lah digiring. Akibat penilaian itu ya Peggy Setiawan merasa malu, keluarganya juga merasa malu, seperti iya kan, padahal kan belum tentu. Nah, itu namanya menjatuhkan harga diri atau menjatuhkan nama baik Peggy Setiawan. Bisa kami gugat imaterialnya. Namun imaterialnya ini kan memang mungkin ya kami bisa pingin masukan juga, oh tutup aja sampai sekian puluh miliar apa, tapi kami masih mempertimbangkan bagaimana sih yang pas kira-kira dikabulkan ya, walaupun tidak tinggi ya, tetapi bagaimana ini menjadi sanksi, menjadi sanksi yang buat efek jerah buat penyidik, bahwa besok-besok kalau menetapkan tersangka asal-asalan, apalagi orang miskin, kemudian berteriak, kemudian digugat, jangan sampai terjadi lagi. Karena selain menjatuhkan institusi Polri, ya, tindakan yang asal-asalan itu, menetapkan tersangka itu ya, juga dapat digugat, harus memberikan ganti rugi baik material maupun imaterial. Itu lebih kepada efek jerah. Namun semuanya tadi, baik material maupun imaterial, gugatan ganti kerugian ini tetap masih kami rundingkan, kami masih pikirkan matang-matang ya. Kami juga menerima masukan-masukan dari pakar hukum pidana kan, menerima masukan juga terkadang dari netizen yang menyampaikan usulannya masih logis kan. Karena terungkapnya kasus ini, batalnya putusan, batalnya penetapan tersangka dalam putusan pra peradilan ini ya. Nah, tidak lepas juga selain hakim memutus sesuai hukum ya, juga dukungan dari seluruh netizen masyarakat Indonesia. Maka kami terkadang masih mendengar, membaca masukan-masukan baik dari pakar hukum maupun dari masyarakat atau netizen seluruh Indonesia itu.